Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Jais, MAJTTV dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih mengangkat tema yaitu Nabi Muhammad sang pemimpin. Sebagaimana sudah saya sampaikan di pengajian yang lalu, ada beberapa kriteria atau ciri khas dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau memperlakukan orang-orang yang dipimpin itu adalah sebagai sahabat. Sebagai sahabat, jadi bukan sebagai rakyat jelata, tidak pula sebagai bawahan, tapi sebagai sahabat. Yang kedua, beliau menghukumi hal-hal yang lahir saja. Maksudnya apa? Meskipun beliau adalah seorang nabi yang diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi keistimewaan bisa melihat hal-hal yang gaib, tapi beliau di dalam memberikan hukuman kepada para sahabatnya atau orang yang dipimpinnya itu tidak kemudian menelisik lebih jauh, ngukrek-ngukrek, kemudian sampai melihat secara kasyaf latar belakang dari orang tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, kepemimpinan beliau adalah dengan cara mendahulukan rahmat atau welas asih, kasih sayang daripada keadilan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada orang yang dipimpinnya atau para sahabat melakukan kesalahan, maka yang dipikir oleh Rasulullah SAW itu bukan bagaimana cara menghukum orang tersebut, tapi bagaimana ada celah untuk mengasihi orang tersebut. Dan yang keempat, kepemimpinan beliau adalah berpondasi pada kekuatan orang-orang miskin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah itu sangat-sangat diperhatikan oleh beliau. Sangat diperhatikan oleh beliau, dan itu menjadi kekuatan yang bisa digunakan untuk mensinergikan umat Islam. Baik hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit membahas bahwa kepemimpinan beliau adalah beliau melihat orang-orang yang dipimpin itu adalah sebagai sahabat, bukan sebagai rakyat jelata atau bawahan yang disuruh-suruh. Ini diisyaratkan di dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersiap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Ini adalah kata kunci dari wujud kepemimpinan beliau, kata kunci dari persahabatan antara beliau dengan para sahabatnya, yaitu memaafkan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa sahabat itu tidak pernah bersalah. Sahabat itu tidak pernah bersalah. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh sahabat ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang dilakukan oleh sahabat itu adalah demi kebaikan kita. Meskipun kadang kita tidak terima, kadang kita marah, kadang kita jengkel ketika dinasehati atau ditegur oleh sahabat kita. Padahal itu pada hakikatnya adalah demi kebaikan kita. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa si sahabat itu benar-benar bersalah. Jadi apa yang dia lakukan kepada kita itu sakjane ya pancen salah. Sakjane ya pancen salah. Tapi mengapa ini bisa dikatakan tidak salah? Karena apa? Dengan kesalahan yang dilakukan oleh sahabat kepada kita, di situ itulah maghfirah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Jadi kalau kita disakiti oleh sahabat kita, kemudian kita misalnya mau menerima legowo lapang dada, SBP koncoku dan sebagainya, maka pada saat itulah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Jadi hal yang menjengkelkan dari sahabat kepada kita, hal yang menjengkelkan dari sahabat kepada kita itu bisa jadi itu nilainya itu lebih besar daripada kita itu membaca istighfar 10.000 kali. Kadang kita membaca istighfar 10.000 kali, belum tentu, atau bisa jadi hanya diberikan maghfirah yang cuma sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sahabat kita itu membuat jengkel kita dan kita itu legowo, tidak marah, memaklumi, di situ itulah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberi maghfirah, memberi ampunan yang nilainya jauh lebih besar daripada kita membaca astagfirullah 10.000 kali. Nah, ini keuntungan dari sahabat, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pundi-pundi pahala Rasulullah SAW itu banyak sekali. Dengan beliau membaca istighfar dapat pahala, dengan beliau disakiti oleh musuh mendapat pahala, dengan beliau dikhianati oleh teman juga mendapatkan pahala. Nah, ini adalah suatu teladan yang harus kita lakukan, yang harus kita tiru. Bagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya, memperlakukan para sahabat-sahabat beliau. Yang pertama, maafkanlah mereka. Yang kedua, wastaghfir lahum, mohonlah ampun bagi mereka. Mohonkan ampun. Jadi kalau memohon ampun, memohon ampun kepada diri sendiri
Mohon ampun kepada diri sendiri yaitu biasa. Kita manusia penuh dosa. Kita manusia penuh dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah itu wajar. Mohon ampun kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, biasa. Tapi ketika mohon ampun itu kepada orang-orang yang mungkin memusuhi kita, nah itu adalah hal yang paling istimewa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dengan memohonkan ampun kepada musuh-musuh, kepada teman-teman dan sebagainya, itu membuat ikatan batin ar-rabithah ar-ruhiyah itu akan semakin kuat. Dan ketika ar-rabithah ar-ruhiyah semakin kuat, maka ar-rabithah al-jasadiyah itu juga akan semakin kuat juga. Jadi berangkatnya itu dari situ. Berangkatnya adalah pertama dengan legowo, membuka dada yang sejembar-jembarnya, memperluas jiwa yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya. Yang kemudian yang kedua itu adalah siap menerima kesalahan dari saudara kita. Siap menerima kesalahan dari saudara kita, siap menerima kesalahan dari sahabat kita. Jadi kita bersahabat dengan orang lain, ya, kita bersahabat dengan orang lain, maka jangan pernah berpikir bahwa sahabat kita itu akan selalu menyenangkan kita. Jangan pernah terlintas bahwa bersahabat dengan si A itu pasti akan enak terus, jangan. Itu adalah hal yang mustahil. Makanya kita lihat ya, di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah ini menariknya ya. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara kedua saudara-saudaramu. Jadi seakan-akan isyarah dari ayat ini adalah bahwa orang yang bersaudara itu mempunyai potensi untuk bertengkar. Orang yang berteman itu mempunyai potensi untuk berseteru. Orang yang berkawan itu mempunyai potensi untuk beda pendapat. Itu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tahu bahwa persahabatan itu di dalamnya ada potensi untuk bertengkar, ada potensi untuk berseteru, ada potensi untuk berbeda pendapat, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah fa'fu anhu, yaitu dada kita itu harus lebar, jiwa kita harus besar, dan yang kedua, kita itu harus mempunyai bekal sebanyak-banyaknya, yaitu apa? Bekal memaafkan. Kita harus mempunyai bekal sebanyak-banyaknya, yaitu bekal memaafkan. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kenapa para sahabatnya itu sedemikian solid, para sahabatnya sedemikian hebat? Karena beliau mempunyai bekal itu. Alam nashrah laka sadrak. Dada Nabi dibuka selebar-lebarnya.
Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum. Artinya apa? Bekalilah dirimu wahai Muhammad dengan bekal pemaaf yang seluas-luasnya, pemaaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga apa? Wasyawirhum fil amr. Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah itu intinya apa? Musyawarah itu artinya adalah menghargai kemanusiaan manusia, menghargai perbedaan, menghargai apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita dengan keterbatasan fisik. Tangan kita sak dawa-dawa ini, tangan kita paling ya 60-70 cm ya, tidak bisa menjangkau sesuatu yang ada pada meter ke-10. Kaki kita, jalan kita itu sak banter-banternya paling 5 km per jam. Akan capek ketika berjalan sampai 10 km. Otak kita itu juga terbatas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, dalam rangka untuk menggapai cita-cita kita, maka kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Bekerja sama dengan pihak lain. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Tadi oleh Pak Imam dikatakan begitu ya, setiap sesuatu ada pasangan-pasangannya. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa kita di dalam hidup tidak bisa sendirian, harus mencari partner. Pasangan itu artinya adalah partner. Ini bukan hanya sekedar wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, itu adalah sebagai sunnatullah, sebagai hal yang sudah ditetapkan. Tapi maksudnya adalah dalam menjalani kehidupan, dalam meniti kehidupan ini, kita harus selalu mencari partner. Kita ingin berumah tangga, menyalurkan hasrat biologis, ingin mempunyai keturunan, kita harus punya partner. Namanya apa? Istri. Kita mau membangun usaha, ada modal supaya bisa bertambah dan bertambah. Kita harus cari partner. Apa? Rekan usaha. Kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak, atau menjadi seorang hafiz, menjadi seorang ulama misalnya. Kita harus cari partner. Siapa? Guru. Bahkan dalam contoh yang kecil, kita mau belajar, tapi dalam waktu yang sama kita ingin untuk makan atau minum, kita harus cari partner. Apa? Minta tolong kepada teman supaya membelikan makanan dan minuman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sempurna, al-insan al-kamil. Tapi beliau memberi contoh kepada kita bahwa dalam persahabatan ada 3 syarat. Ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang sahabat. Yang pertama apa? Dada yang luas, jiwa yang besar. Yang kedua apa? Mempunyai modal maaf yang sebesar-besarnya. Modal maaf yang sebesar-besarnya. Ini persahabatan kok modalnya adalah modal materi, modalnya adalah dapat untung apa,
bubar, itu dijamin bubar. Persahabatan modalnya modal kaku-kakuan ya, modal kaku-kakuan dengan peraturan tidak datang dalam perkumpulan sekian kali maka out, misalnya bubar ya, bubar. Justru di dalam persahabatan modal kedua yang harus kita miliki adalah kita mempunyai modal pemaaf. Kalau cuma sekeranjang mungkin nggak cukup ya. Jadi modal maaf kita mungkin sak truk atau sak tronton gitu ya, modal pemaaf. Dan yang ketiga yaitu menghargai sahabat kita. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu menghukumi hal-hal yang lahir saja. Ini sebagaimana diisyaratkan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi fa maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya suatu komunitas itu menjadi solid, suatu masyarakat itu menjadi teguh. Maka yang namanya pemimpin itu jangan kemudian mencari-cari kesalahan orang yang dipimpin. Digolek-golek kesalahan bagaimana supaya bisa dihukum. Wah, bubar gitu ya, bubar. Jadi selama kesalahan yang dilakukan oleh rakyat misalnya, yang dilakukan oleh yang dipimpin, itu adalah kesalahan yang sifatnya adalah privat, yang sifatnya adalah pribadi. Tidak boleh yang namanya pemimpin itu kemudian membukanya ke hadapan publik. Waduh, aku ini duwe bawahan ngelakoni ngene. Diomongke ning rapat misalnya ya. Dimonke pemimpin kayak gitu ya, pemimpin kayak gitu komunitas masyarakat itu akan oleng dan retak. Kumpulan rapat malah menggunjing orang yang dipimpin, menjelek-jelekan rakyatnya, mencari-cari kesalahan. Nah itu malah itu akan membuat masyarakat itu akan menjadi bubar dan retak. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada sahabat ya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi minta supaya dirajam karena dia mengaku telah berzina. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Itu adalah urusanmu dengan Tuhanmu. Mintalah ampun kepadanya. Tidak usah kamu buka, tidak usah kamu umbar. Di lain waktu beliau mengatakan, kamu melakukan dengan sengaja, kamu melakukan dengan sadar. Artinya apa? Kalau perbuatan itu dilakukan dengan tanpa sadar, dengan terpaksa atau apa, ya udah itu urusanmu dengan Tuhan. Nah ini adalah cara Rasulullah SAW di dalam membuat masyarakatnya itu menjadi solid. Jadi kalau urusan-urusan pribadi
jenenge pemimpin itu jangan kemudian mengangkat ke publik entah untuk tujuan ini atau untuk tujuan itu. Justru yang namanya pemimpin, ketika ada rakyatnya melakukan satu kesalahan yang sifatnya adalah pribadi, maka bagaimana caranya supaya masalah itu tidak tersebar luas. Barangkali memang ya dilakukan oleh pemimpin itu melakukan seperti itu. Ada rakyatnya melakukan kesalahan, kemudian diblok, berita-berita tentang dia diblok. Tapi kadang tujuannya adalah tujuan politis, bukan dalam rangka untuk kemaslahatan ammah, kemaslahatan umum. Jadi kadang misalnya kalau anak pejabat atau pejabat itu sendiri melakukan kesalahan, semua media dibungkam, jangan sampai ada yang memberitakan. Di satu sisi itu bagus, tapi ketika itu adalah atas dasar tujuan-tujuan politis, bukan untuk kemaslahatan ammah, nah itu bahaya. Jadi keadilan harus ditegakkan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa perbuatan-perbuatan tidak baik yang sifatnya adalah individual, sifatnya adalah privat, siapapun yang melakukan itu harus ditutup. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa antar mukmin itu adalah saudara. Apa ya pantas seorang saudara kok membuka aurat saudaranya yang lain? Ibaratnya ning tengah dalan kemudian sarungnya diplotrokke misalnya ya itu kan mempermalukan. Nah kayak gitu itu. Nah, bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengancam, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi pemimpin ya tidak boleh kemudian mencari-cari kesalahan, tapi rakyat pun itu juga tidak boleh menggunjing. Jadi namanya menggunjing itu bukan hanya mencari-cari kesalahan, tapi ya ngomongin hal-hal yang tidak semestinya itu diomongin, gitu ya. Baik pemimpin maupun rakyat maupun sesama itu harus sama-sama menjaga aib, sama-sama menjaga kesalahan, sama-sama menjaga noda dari saudaranya. Kemudian yang ketiga, prinsip kepemimpinan beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendahulukan sikap welas asih daripada menghukum atau menegakkan keadilan. Sebagaimana diisyaratkan dalam surah An-Nahl ayat 126, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ketika kita dihadapkan pada orang yang melakukan kesalahan, maka itu ada dua pilihan. Dia dihukum dengan hukuman yang setimpal, atau dimaafkan, dimaafkan. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
itu adalah dengan cara memaafkan. Dengan cara memaafkan. Kenapa demikian? Sebab inti dari hukuman, substansi dari hukuman itu adalah dalam rangka supaya orang yang melakukan kesalahan itu tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Caranya apa? Caranya ya macam-macam. Ada yang mungkin dihukum supaya jera. Tapi apakah memang benar ketika dihukum itu membuat dia jera? Maka cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW yaitu dengan menyadarkan orang tersebut. Menyadarkan orang tersebut. Suatu ketika, ini contoh ya, seorang imam besar, saya lupa namanya, seorang sufi ya. Beliau tinggal di apartemen bawah, kemudian di atasnya itu adalah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi yang ada di atas itu selalu meneteskan kotoran, air kotor ke rumah sang sufi tersebut. Pertama kali ditegur, tapi dia memang sengaja. Akhirnya dibiarkan. Dan suatu ketika si Yahudi itu mendatangi rumah dari sang sufi tersebut. Dia melihat, ini air apa? Ini adalah air kotoran yang dari rumahmu. Sudah 15 tahun aku biarkan. Loh, kenapa kamu tidak memarahi aku? Kenapa kamu tidak memarahi aku? Kenapa kamu tidak menghukumku? Kenapa kamu tidak melaporkan aku kepada polisi? Tapi dari jawaban sang sufi, inilah ajaran agama saya. Inilah ajaran Islam, di mana Islam lebih mengajarkan tenggang rasa, Islam lebih mengajarkan yaitu kesabaran. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah si orang Yahudi tersebut kemudian masuk Islam. Jadi ada penyelesaian masalah kriminal dalam tanda kutip ya, yang lebih dipilih oleh orang-orang agung, yaitu dengan cara menyentuh hati si pelaku kejahatan itu. Tidak dengan menghukum, tidak dengan menghajarnya, tapi dengan cara menyentuh hati orang tersebut. Dan itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika pergi ke masjid selalu diludahi oleh orang musyrik, diludahi terus, berangkat diludahi. Suatu hari ketika beliau berangkat ke masjid, ternyata orang yang meludahi itu libur, cuti, kaget. Loh Pak, dia tanya kepada tetangga, orang ini kemana ya? Emang kenapa? Enggak, biasanya dia itu setiap saya lewat, dia itu membuang sesuatu ke tubuh saya. Oh, dia lagi sakit. Akhirnya Rasulullah kemudian mendatangi rumah orang tersebut, menjenguk orang yang sakit tersebut. Apa yang terjadi? Orang yang tiap hari meludahi Rasulullah SAW menangis, Muhammad, kamu itu manusia atau bukan? Kamu itu tiap hari aku ludahi, tiap hari aku sakiti.
Tapi kenapa balasanmu kok semacam ini? Kamu adalah orang pertama yang menjengukku ketika aku sakit. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu pun kemudian masuk Islam. Itu adalah kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah ya kalau diterapkan di negara-negara sekarang itu ya nggak berlaku ya. Kalau negara sekarang itu harus ada pasal-pasal, barang siapa mengotori rumah orang lain maka akan dipenjara 1 bulan. Barang siapa yang membiarkan kambingnya berkeliaran mengotori tempat orang lain maka akan dipenjara 3 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kepemimpinan Rasulullah itu adalah kepemimpinan tarbiyah, kepemimpinan berdasarkan pendidikan, mendidik umat. Bukan kemudian siapa salah dihukum, siapa salah dihukum, siapa salah dihukum. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi seperti di Indonesia itu, orang kemudian merekayasa hukum, orang kemudian bagaimana berkelit dari hukum, orang kemudian bagaimana mengutak-ngatik pasal supaya bisa terbebas dari hukum. Karena apa? Yang disentuh oleh perundang-undangan kita itu hanya fisik dan otak kita, sama sekali tidak menyentuh hati dan jiwa kita. Lain dengan kepemimpinan Rasulullah SAW, yang disentuh itu adalah hati dan jiwa rakyatnya, hati dan jiwa sahabatnya. Dan terakhir, bahwa pondasi kekuatan adalah berupa orang-orang miskin. Sebagaimana diisyaratkan dalam surah An-Nisa, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Ini apa namanya, oleh kalangan feminis, oleh kalangan emansipatoris itu dianggap diskriminatif, padahal Nabi dan para sahabatnya ketika memandang perempuan-perempuan itu sebagai makhluk yang lemah, itu adalah dalam rangka menghormati perempuan-perempuan itu. Itu satu. Yang kedua adalah dalam rangka untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kesatria dan kekuatan dari si laki-laki. Ketika kita menganggap bahwa perempuan itu adalah orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang bisa bekerja sendiri, itu justru menyebabkan laki-laki itu menjadi lemah. Banyak itu terjadi. Wesah, aku kerja enggak esak dermo nglakoni wae lah. Nang bojo wadonku ya wis iso kerja, iso golek duit. Iso golek duit. Aku wayahe pensiun, wis pensiun lah. Saiki gentian bojo wadon sing kerja. Duwe anak-anak kecil wis dikon kerja, akhirnya sing lanang wis penting ongkang-ongkang nerima setoran dari bojo wadon. Dan itu tidak berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku pada zaman para sahabat. Karena apa? Karena laki-laki itu benar-benar menunjukkan dirinya adalah sebagai laki-laki
yang bertanggung jawab penuh. Ini perlu siang malam bekerja siap. Siang malam bekerja siap. Coba lakukan survei. Ketika perempuan itu sudah ikut kerja, bagaimana etos kerja dari laki-laki? Bagaimana pembelaan yang dilakukan oleh laki-laki? Justru akan lemah dan tipis. Lemah dan tipis. Karena dianggap bahwa istrinya itu sudah bisa mandiri, bisa bekerja sendiri, bisa menjalani hidup sendiri, bisa menantang kehidupan sendiri, menantang bahaya sendiri. Akhirnya sing lanangnya saya sonta santai melakukan hal-hal yang tidak benar. Kadang si perempuan itu juga berpikir semacam itu karena merasa sudah punya gaji sendiri, akhirnya cari pasangan idaman lain, dan itu terjadi. Sing wedok dokter, sing lanang polisi, bodoh-bodoh sedih duit, bodoh-bodoh bisa mandiri, ya udah cari kesenangan sendiri. Nah. Tapi prinsip kepemimpinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan melihat bahwa ketika realitasnya itu adalah bahwa orang-orang itu lemah, ya harus diperjuangkan, harus dibela. Laki-laki harus berdiri di depan, laki-laki harus berdiri di depan supaya apa? Ya supaya menjadi kekuatan yang besar. Jadi para sahabat itu mereka berjuang mati-matian, berjuang dengan sekuat tenaga. Itu karena melihat di rumahnya ada anak-anak yang lemah, di rumahnya ada istri yang lemah. Kalau mereka tidak membela, maka akan dijarah oleh musuh. Kita bisa lihat ya film India itu ya, film India, film Cina, Jet Li itu ya, bagaimana ketika anak si Jet Li, tapi siapa itu namanya dia, anak si Jet Li itu dibom oleh teroris ketika si anaknya itu naik bis gitu. Kekuatan si Jet Li itu bertambah berpuluh kali lipat. Karena apa? Karena anak kesayangannya, anak yang masih lemah itu diganggu. Ini tidak berarti kemudian membiarkan yang lemah tetap lemah, tidak. Kemudian yang terpinggirkan tetap terpinggirkan, tidak. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa anak-anak lemah itu adalah realita. Orang-orang jompo, orang-orang lansia itu lemah, itu adalah realita. Beberapa wanita itu lemah, itu adalah realita. Karena itu adalah realita bahwa mereka itu lemah, ya jangan kemudian diabaikan atau dipaksa-paksakan untuk mandiri, untuk menjadi kuat. Tapi kita yang laki-laki itu harus membela mereka, harus mencukupi kebutuhan mereka. Nah ini maksudnya. Jadi intinya adalah kita itu harus tahu posisi. Jadikan kelemahan dari anak-anak, dari perempuan, dari orang-orang jompo itu menjadi kekuatan yang besar bagi laki-laki. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita.
Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya dari Bandung. Kalau dalam konteks keadilan yang didahului dengan kasih sayang, tidak membawa efek jerah, pendekatan selanjutnya sebaiknya seperti apa Pak Deni? Terima kasih. Betul ya. Ketika ada orang melakukan kesalahan dengan pendekatan kasih sayang itu tidak memberikan efek jerah. Ya ini juga sudah dicontohkan ya. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika ada utusan dari Mesir datang, kemudian si utusan itu dibawakan tulang, kemudian tulang itu diberi garis lurus dengan pedang, dengan pedang. Artinya apa? Artinya adalah Sayyidina Umar memerintahkan kepada gubernur Mesir Amr bin As supaya tegak menegakkan keadilan, keadilan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah putri dari Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, bagaimana kita memahami itu semua? Kita memahami itu semua adalah jauh atau lebih dari itu. Yang namanya pemimpin itu harus melihat al-maslahah al-ammah, kemaslahatan umum. Jadi dengan melihat kemaslahatan umum, dia akan tahu kapan belas kasih itu diterapkan, kapan hukuman yang setimpal itu diterapkan, kapan ampunan itu ditimpakan. Jadi ada tempat-tempatnya ya, ada tempat-tempatnya. Sayyidina Umar setegas itu, segarang itu, segala itu. Tapi ketika pada masa kelaparan, masa paceklik, ada orang yang mencuri, beliau tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada si pencuri. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa yang namanya pemimpin, dia tahu kapan tegas, dia tahu kapan harus lembut. Tidak boleh tegas terus menerus, tidak boleh lembut terus menerus. Tapi prinsipnya adalah kalau toh kita itu menghukum, itu bukan karena al-intiqam, bukan karena murka, bukan karena balas dendam, tapi itu adalah tetap di dalam bingkai, yaitu kasih sayang. Jadi menghukum itu adalah dalam rangka untuk mengasihi, menyayangi, supaya si orang tersebut tidak larut di dalam kesalahan dan dosa-dosa. Baik, itu ya.